Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali untuk setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami gagal memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami, dan kemudian kami mengeluh seolah Tuhan tidak mengasihi dan bahkan memperhatikan kami. Tetapi setiap kali kami datang ke rumah Tuhan ini dan kami mendapatkan peneguhan di dalam iman kami dan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, maka disitulah kami tersungkur dan malu di hadapan Tuhan mengakui bahwa sebenarnya kehidupan ini kami jalani dengan banyak kali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa yang menopang kehidupan kami dan mengasihi kami tanpa batas waktu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali hati kami terangkat memuji Tuhan, kami sungguh merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan itu menghangatkan kembali jiwa kami yang terasa begitu dingin atau pikiran kami yang terasa begitu jauh dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kali firman Tuhan ditaburkan, hati kami menghangat dan bahkan kami merasakan cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami akan semakin rindu untuk memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan dan bahkan menjalaninya dengan sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai kami seperti yang Engkau janjikan bahwa Engkau akan menyertai kami setiap waktu, setiap saat sampai zaman ini berakhir. Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini sungguh dapat tertabur di tanah hati kami yang terbaik. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami, benih itu akan terus bertumbuh dengan subur dan bahkan memberikan kepada kami pengertian yang semakin dalam akan Engkau ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini dapat kami jalani dengan rasa syukur kepada Tuhan dan bahkan kehidupan kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Allah Roh Kudus, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, urapi dan tolonglah dia. Supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Wah, saya melihat wajah-wajah yang enggak terlalu kaku tapi juga enggak terlalu lentur. Jadi rasanya, tapi saya melihat saudara tersenyum, saudara merasa senang juga ya ada di dalam ibadah ini. Tadi pagi sebelum ibadah tadi dimulai saya bilang sama Pendeta Yunus, wah gereja ini menyenangkan ya, rasanya suasananya itu enak gitu. Saya masuk gereja ini tidak sangat besar tapi enak rasanya masuk gereja ini, entah apa ya yang menyebabkannya. Tapi saya merasa gereja saudara ini sungguh sangat menyenangkan gitu. Dan terang juga lampunya, saya bilang di antara gereja-gereja sekarang yang lampunya remang-remang semua, gereja saudara ini terang dan rasanya enak ya masuk ke tempat ini dan teduh sekali kita berada di hadirat Tuhan di dalam gereja yang Tuhan sudah berikan kepada saudara ini. Dan saya rindu setiap jemaat bangga gitu menjadi jemaat GKPKR ini ya, bangga untuk bisa terhimpun dalam satu komunitas iman bersama, satu keluarga di dalam Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Saya membawa salam yang hangat dari seluruh keluarga besar SCT Amanat Agung. Saudara, senang banget lah kalau ke GKPKR kayak saya ngajar lagi di satu kelas karena semua yang melayani di sini adalah alumni SCT Amanat Agung ya. Hebat banget gereja ini mengakomodasi atau menerima alumni SCT Amanat Agung. Saudara, terima kasih. Bahkan mahasiswa yang masih sedang praktek, Saudari Putri, Airin, mereka masih belajar sebenarnya melayani, tapi tadi saya senang sekali melihat Putri memimpin dengan wibawanya ya, sebagai orang yang sedang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Dia sedang belajar tapi dia tahu bahwa sesungguhnya panggilan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Airin juga memainkan musik dengan sangat baik. Saya bersyukur mereka menjadi berkat. Terima kasih saudara sudah menerima mereka dengan baik dan menjadi tempat di mana mereka bisa belajar melayani Tuhan. Nanti ke depan akan ada lagi mahasiswa-mahasiswa praktek yang lain ya Bapak Ibu yang akan datang satu demi satu untuk belajar melayani di tempat ini. Tapi saudara tahu tidak bahwa dengan saudara menerima mahasiswa praktek ini sebenarnya saudara berkontribusi besar sekali
dalam perjalanan mereka mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Jadi mereka bukan hanya dididik di STT Amanat Agung, di seminari, tapi mereka juga masuk langsung ke jemaat dan belajar berinteraksi dengan jemaat secara langsung. Dan saudara adalah orang-orang yang berkontribusi untuk mendidik mereka juga menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, ucapkan terima kasih kepada semua jemaat nanti ketika kalian mengakhiri pelayanan weekend di tempat ini. Saudara, saya akan membawakan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang sangat kayaknya serem banget tema ini ya, ngomong soal hakim yang adil. Wah, jangan-jangan ngomong soal murka Allah nih gitu ya, atau ngomong cuma bahwa Tuhan akan menghukum orang yang akan yang melanggar ketetapannya. Mungkin kita berpikir tentang keadilan Allah biasanya demikian. Tapi mari kita akan belajar ya dari Mazmur pasal 175 ini, bagaimana kita bisa memahami tentang Allah itu adalah hakim yang adil. Saudara, saya undang saudara untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 75. Kita akan baca mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Mazmur 75 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 75 ayat yang kedua sampai 11. Ya, saya akan. Apakah ini bisa berjalan? Ya, oke. Ya, Mazmur 75. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Sebab namamu dekat, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Karena Allah adalah hakim yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi supaya diminum dan hirup sampai dengan endapannya. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub yang berfirman, segala tanduk orang fasik akan kupatahkan, tetapi tanduk-tanduk kekuatan orang-orang benar akan ditinggikan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara setuju tidak kalau saya mengatakan bahwa hidup di dunia ini sangat penuh sekali dengan problem keadilan di antara umat manusia ini? Setuju nggak saudara-saudara? Problem keadilan itu ada di mana-mana ya. Setiap hari kita disuguhi dengan realitas yang sangat menyakitkan dan bahkan seringkali membingungkan gitu. Kenapa ya, misalnya saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kenapa ya orang jahat itu kok sepertinya hidupnya berjaya, tapi orang yang baik malah hidupnya sengsara misalnya kayak gitu. Kenapa kebaikan selalu datang kepada orang yang jahat, tetapi kesusahan itu hadir terus dalam kehidupan orang yang baik. Nah, mengkontraskan pernyataan ini saja sudah kita rasakan bahwa hidup ini kayak gak adil gitu. Mungkin di antara kita banyak sekali yang merasakan demikian sehingga muncul di benak kita itu berbagai pertanyaan juga ya saudara ya. Kenapa sudah kerja setengah mati tapi hidup kok tetap pas-pasan misalnya begitu. Itu kan juga pertanyaan tentang kayak gak adil ya. Udah kerja siang malam banting tulang setengah mati tapi kok kayaknya begini-begini aja gitu. Perekonomian kayaknya gak maju-maju, gak meningkat-meningkat gitu. Itu pertanyaan tentang problem ketidakadilan sebenarnya. Harusnya kan kalau orang yang udah kerja keras itu kan harusnya juga berkatnya banyak. Itu kan logika kita. Dan mengatakan itulah baru namanya keadilan. Atau misalnya sudah berusaha untuk tulus melakukan banyak sekali kebaikan kepada sesama, kepada banyak orang, kepada teman gereja misalnya gitu, rekan sejawat dan sebagainya, tapi malah difitnah, tapi malah
menerima ketidakbaikan dari orang lain, atau bahkan dijauhi orang bahkan, padahal kita udah berupaya gitu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kontras ini juga menunjukkan tentang kayaknya nggak adil ya hidup ini gitu. Aku udah berusaha melakukan yang baik, tapi kenapa yang jahat yang aku terima begitu. Atau misalnya bagi saudara yang sudah lama melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh melayani, tapi banyak sekali dikecewakan di dalam pelayanan itu, makanya banyak kemudian orang mundur, gak mau pelayanan, udahlah istirahat aja dulu, udahlah datang ke gereja aja, gak usah pelayanan, cukup seperti ini saja menjadi orang Kristen. Kenapa dia mengatakan itu? Karena mungkin dia merasa banyak sekali kecewa gitu pada waktu melayani Tuhan, sehingga dia merasa kayak gak adil gitu, udah mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, tapi kok yang didapatkan malah seperti ini gitu, malah dibenci orang, malah diomongin orang misalnya, jadi kita merasa kecewa, kayak nggak adil gitu. Nah saudara, banyak sekali sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, bahwa hidup ini tuh banyak sekali gitu model-model ketidakadilan yang kita terima, tidak terhitung. Ada banyak sekali kasus-kasus dalam kehidupan saudara yang saudara jalani sendiri, yang merasakan ketidakadilan itu begitu lekat dan mendekat terus dalam kehidupan kita. Baru saja kemarin saya mendapatkan WA dari seorang teman lama, dia orang Rusia, saudara-saudara. Lalu dia menuliskan di dalam WA itu, kasih lihat, mohon dukungan doa lah katanya gitu, mohon dukungan doa untuk ini perang Rusia Ukraina ini nggak kelar-kelar gitu, udah 3 tahun rasanya capek banget setiap hari menantikan damai, tapi kenyataannya sudah 3 tahun ini perdamaian itu kok tidak kunjung datang katanya gitu, kayaknya udah capek sekali hidup di negeri ini, dan sementara banyak sekali korban sudah berjatuhan, rakyat kecil yang menjadi korban dari konflik antar dua negara ini begitu. Lalu dia menyebutkan juga di dalam WA itu, doakan jugalah untuk perang-perang yang terjadi antara Israel dengan Palestina, India dan Pakistan gitu. Dia jadi kayak merasa bahwa dia sebagai orang Rusia dan dia tinggal di Rusia dan dia mengalami perang dengan Ukraina, tapi dia juga mengingat di negara-negara lain yang juga mengalami peperangan yang gak selesai-selesai. Dia bilang rasanya gak adil gitu, rasanya sungguh tidak adil, karena sesungguhnya mereka ini, maksudnya rakyat ini menjadi korban oleh karena para penguasa yang tidak mau berhenti berperang. Yang mau berperang itu para penguasanya, tapi rakyat yang menjadi korban begitu, dan mereka sungguh-sungguh sengsara gitu dalam keadaan ini. Jadi dia menceritakan agak emosionalnya, lalu saya balas dia, namanya Iveta. Jadi saya bilang sama dia, saya tahu bahwa betapa susahnya kamu gitu memahami tentang ketidakadilan yang kau rasakan ini. Selalu saya ceritakan, saya minggu ini mau berkhotbah tentang keadilan Allah begitu. Oh ya Kak, kamu bisa sharingkan gak sedikit apa yang mau kamu khotbahkan? Karena dia sungguh-sungguh merasa ingin diteguhkan kembali apa artinya Allah yang adil dalam keadaan yang seperti itu. Nah saudara, perasaan tidak adil itu pada akhirnya membuat kita itu bertanya seperti ini, entah dalam diam atau kita mengatakannya gitu. Dan kita pertanyakan seperti ini ya, membawa orang bertanya seperti ini, di mana Allah itu ya dalam kondisi seperti ini gitu. Dalam rasa tidak adil yang kita rasakan itu, di mana Allah? Apakah Allah itu melihat semua yang terjadi? Mengapa dia diam saja kalau dia melihat terhadap semua ketidakadilan yang ada di dunia ini, termasuk yang kita rasakan secara pribadi atau yang termasuk dirasakan oleh sebuah komunitas atau sebuah masyarakat tertentu begitu ya. Kok kayaknya Allah diam aja gitu. Kalau misalnya dia adil melihat semuanya ini, bukankah ada solusilah yang terlihat gitu supaya mengeluarkan orang-orang sebagai korban ketidakadilan ini gitu kan, atau mengeluarkan saya lah dari perasaan diperlakukan tidak adil misalnya begitu. Nah saudara, atas rasa ketidakadilan semacam ini, saya ini sering sekali mendapatkan pertanyaan dari jemaat kalau saya melayani di tengah jemaat begitu ya. Jadi para jemaat ini sering bertanya demikian, Bu, sebenarnya boleh gak sih kita itu mempertanyakan Tuhan? Mungkin itu juga ada di benak saudara ya. Boleh gak sih sebenarnya kita ini mempertanyakan Tuhan? Karena ada yang bilang, oh gak boleh mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan buat kita itu dosa, katanya begitu. Jadi kita kayak gak boleh mempertanyakan Tuhan. Jadi beberapa orang ini sering bertanya kepada saya, sebenarnya boleh gak sih kita ini mempertanyakan Tuhan? Kok kenapa Tuhan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita harapkan.
Apakah kalau kita bertanya semacam itu ya Bu ya, itu seperti orang yang kurang iman ya katanya gitu. Kalau mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan gak begini, kenapa Tuhan gak melakukan itu gitu ya. Itu kayak katanya itu pertanyaan orang kurang iman katanya gitu. Benar gak sih seperti itu katanya. Saudara, terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini, biasanya saya akan menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan orang yang kurang iman. Karena di dalam Alkitab pun kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang dilontarkan oleh Ayub, dilontarkan oleh Yeremia, Yesaya, Amos. Banyak sekali gitu ya nabi-nabi yang bertanya kepada Tuhan gitu tentang apa yang mereka lihat, ketidakadilan di depan mata yang mereka lihat begitu. Dan bahkan pemazmur itu seringkali benar, berapa lama lagi ini Tuhan? Itu kata pertanyaan berapa lama lagi itu kan menunjukkan ini kok lama bener gak selesai-selesai gitu. Kapan? Nyatakanlah Tuhan keadilanmu misalnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali. Jadi ini adalah pertanyaan bukan karena kurang iman. Tapi pertanyaan yang menurut saya muncul karena pergulatan iman. Lain loh saudara. Kurang iman dengan pergulatan iman gitu. Kalau kurang iman tuh saudara kayak gak percaya gitu apa-apa. Tapi kalau bergulatan iman itu saudara sedang berdialog sama Tuhan gitu. Saudara sedang bertanya kenapa kok seperti ini Tuhan. Tetapi dalam pergulatan iman tidak ada kondisi rasa percaya yang berkurang. Lain dengan kurang iman artinya udah kayak setengah meragukan gitu. Tapi kalau pergulatan iman itu bukan karena keraguan. Tapi bertanya kenapa Tuhan seperti ini gitu. Tapi imannya sebenarnya tetap kepada Tuhan. Lain nih saudara ya. Jadi kita akan melihat belajar tentang bagaimana beriman di dalam dunia yang kacau dan tidak adil ini. Namun kita tetap bisa bertanya dan bergulat dengan Tuhan gitu. Kenapa Tuhan? Gak apa-apa bertanya seperti itu saudara-saudara. Tidak mengapa, tidak salah gitu. Nah saudara, kalau kita membaca Mazmur 75, nomor 75 ini yang hari ini menjadi dasar khotbah saya. Ini juga sebenarnya lahir dari ruang perenungan dan pertanyaan yang sangat mendalam gitu tentang Allah yang adil itu, ya. Dari judul yang diberikan LAI saja kita tahu bahwa Mazmur 75 ini adalah teks yang sangat kuat sekali bicara tentang keadilan Allah. LAI memberikan temanya itu ya untuk menjelaskan perikop ini adalah Allah hakim yang adil. Makanya itu diambil sebagai tema bagi khotbah yang saudara dengarkan hari ini. Jadi Mazmur 75 ini adalah teks yang sangat kuat sekali memang bicara tentang keadilan Allah. Nah beberapa penafsir bahkan menegaskan keunikan dari Mazmur ini saudara. Sehingga dikatakan bahwa Mazmur ini bicara tentang merupakan nyanyian yang tidak menolak realitas kekacauan gitu. Nyanyian iman yang tidak menolak realitas kekacauan gitu. Jadi kita ini bukan diajar seperti ini cara berimannya. Kalau kamu beriman kepada Tuhan, maka semua hidupmu itu akan akan teratur, tertata rapi, tidak ada kekacauan, penuh berkat, penuh dengan semua yang enak-enak. Kan kita tidak diajar demikian gitu tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Saudara diajarkan bahwa kita bisa memunculkan nyanyian iman dengan tidak perlu menolak realitas kekacauan karena memang kekacauannya ada begitu ya di tengah dunia ini. Tapi justru mengakui bahwa di tengah semua kekacauan itu Allah itu tetap memerintah sebagai hakim yang adil. Nah, saudara di dalam Mazmur ini kita akan mendengar bukan suara iman yang naif katanya gitu. Bukan suara iman yang kayak naif itu kayak gimana ya. Kayak terima-terima aja tapi dia sendiri gak ngerti gitu. Diajarkan misalnya kita tetap harus beriman meskipun hidup kita menderita. Oh iyalah gitu. Katanya disuruh demikian. Nah itu naif namanya. Karena saudara sendiri tidak mengalami apa-apa tapi disuruh orang untuk beriman dengan cara demikian. Enggak, tapi sebenarnya pengalaman beriman kepada Allah yang adil di dalam Mazmur 75 itu dikatakan bahwa Mazmur ini akan mengajarkan kita bahwa ini bukan suara iman yang naif, tapi suara iman yang realistis dan radikal katanya gitu. Apa itu maksudnya suara iman yang realistis dan suara iman yang radikal? Dikatakan realistis dalam Mazmur 75 ini berimannya karena pemazmur mengakui gitu dan menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa dunia ini memang sedang terus berguncang.
bahwa dunia ini memang kacau, bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman sebenarnya untuk ditinggal, dan itu realitanya. Jadi kita diajar untuk beriman secara realistis bahwa dunia ini memang sedang terus berguncang. Tetapi juga di dalam Mazmur ini kita menemukan, Mazmur 75 ini juga mengajarkan kita untuk beriman secara radikal. Maksudnya adalah pemazmur ini menyatakan meskipun dunia ini bergoncang, meskipun dunia ini terus kacau, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Allah itu menopang. Bahwa Allah itu terus ada bersama kita, bahwa Tuhan tidak akan mungkin menghancurkan kita sampai sehancur-hancurnya. Karena kehancuran itu bukan berasal dari Allah. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Karena Allah akan tetap menopang. Jadi cara berimannya itu sangat menarik di sini yang ditawarkan oleh Mazmur 75. Bagaimana kita menjadi realistis bahwa kita memang hidup di dunia yang kacau, kita susah, kita menderita, kita sengsara, kita bergumul, kita sakit, itu realitanya. Tetapi di tengah semuanya itu kita itu jadi muncul memiliki iman yang radikal sekali. Bahwa di tengah sakit itu, di tengah susah itu, di tengah penderitaan itu kita tetap berpegang gitu bahwa Tuhan itu Allah yang adil, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi kita. Itu radikal loh saudara. Karena logikanya kalau saudara menderita itu saudara marah sama Tuhan, gak beriman sama Tuhan gitu ya. Ngapain beriman sama Tuhan kalau hidup kita kayak gini misalnya gitu. Logikanya seperti itu. Tapi kalau hari ini saudara tetap bisa beriman kepada Allah di tengah penderitaan kehidupan saudara, itulah iman yang radikal. Nah dari Mazmur 75 ini kita belajar gitu ya bahwa Tuhan mengajar kita bahwa iman yang sejati itu berani memandang realitas kehidupan secara jujur. Kalau kacau ya memang kacau gitu ya, katakanlah kacau. Kalau nggak enak ya katakanlah nggak enak, nggak apa-apa gitu mengatakan itu. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah itu hadir, Allah itu melihat, Allah itu bertindak, dan Allah itu tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya bertanya dan mempertanyakan tentang ketidakadilan di muka bumi ini adalah hal yang wajar. Jika kita bertanya kenapa kok Tuhan tidak melakukan ini, kenapa kok Tuhan tidak segera menolong, kenapa, itu gak apa-apa bertanya seperti itu. Yang penting seruan itu bukan dengan maksud untuk menghujat Allah, saudara-saudara. Kalau menghujat Allah itu berarti saudara udah gak percaya lagi sama Tuhan, namanya menghujat ya. Jadi kalau mempertanyakan gitu, kenapa ini terjadi Tuhan, itu tidak mengapa. Nah dan hebatnya lagi saudara, kalau saudara belajar dari Mazmur 75, nanti saya akan jelaskan ya detailnya. Kita akan belajar bagaimana ya memandang ketidakadilan yang kita rasakan di dunia ini bukan dengan rasa frustrasi pada akhirnya atau ketakutan, tetapi dengan tetap memandang dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang adil, yang memegang kendali gitu. Dia yang mengangkat, Dia yang merendahkan. Artinya segala sesuatu di tengah dunia ini tidak ada yang terjadi di luar kendali Allah. Nah saudara, dari sinilah kemudian kita bisa melihat dari keseluruhan Mazmur 75 ini mengajarkan apa artinya beriman dan mengakui bahwa Allah itu adil. Beriman kepada Allah yang adalah hakim yang adil itu. Dan sangat menarik. Ini yang saya ingin jelaskan kepada saudara. Bagaimana kita memahami ya bahwa Allah itu adil gitu. Karena ketika bicara soal keadilan Allah, biasanya orang hanya bicara soal murka Allah gitu. Dan Allah yang menghukum gitu. Karena ada yang tidak menyenangkan hatinya, dan kalau Dia adil maka Dia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak menyenangkan hatinya itu. Tetapi Mazmur ini memberikan kepada pengertian yang sangat berbeda sekali. Meskipun ada mengandung murka, tetapi sesungguhnya hal yang pertama dan utama sekali Dia katakan bukan murka itu duluan gitu loh. Nah ini yang akan kita lihat. Saudara tahu tidak ya, di dalam Mazmur 75 ini keadilan Allah itu dijelaskan oleh pemazmur dengan menggunakan 3 metafora. Metafora itu apa ya? Ilustrasi atau umpamanya gitu. Perumpamaannya gitu apa gitu kan ya. Jadi yang pertama itu gini, ini metafora keadilan Allah ya dalam Mazmur 75. Jadi yang pertama itu gini, keadilan Allah itu bagaikan tiang katanya gitu. Keadilan Allah itu diumpamakan atau digambarkan dengan metafora tiang. Nah saudara perhatikan di sini ya, kenapa
dikatakan demikian? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana dituliskan begini, apabila aku menetapkan waktunya, itu pemazmur ini menuliskan apa yang pernah dia dengar dari Tuhan Allah. Karena ini memang perkataan yang dia kutip langsung dari pernyataan Allah sendiri. Jadi di situ dikatakan apabila aku menetapkan waktunya, Tuhan Allah menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Perhatikan perkataan itu. Aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar atau bergoncang gitu. Bumi dan seluruh penduduknya akan gemetar, bergoncang. Perhatikan perkataan berikutnya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Saudara, di sini dengan kata lain ya, kalau misalnya saya terjemahkan gitu ya dengan perkataan yang lebih gampang dimengerti, kira-kira Tuhan Allah itu berkata demikian, ketika segalanya tampak runtuh gitu ya, ketika segalanya tampak runtuh, akulah yang menopangnya begitu. Itu perkataan dalam bentuk janji. Perkataan yang dia katakan bahwa itu adalah pernyataan yang tidak akan mungkin dia tarik kembali. Karena dia mendefinisikan dirinya sebagai hakim itu dengan cara demikian. Ketika segalanya tampak runtuh, aku yang akan menopangnya. Aku akan mengokohkan tiang-tiangnya sehingga tidak akan runtuh ini. Saudara tahu tidak ya, para teolog menerjemahkan atau mencoba untuk menafsirkan bagian ini dengan sangat baik sekali. Kalau di dalam bahasa teologinya, ya dalam bahasa teologinya, perkataan bahwa Allah mengokohkan segalanya dengan tiang-tiangnya itu, atau ketika segalanya akan tampak runtuh tapi akulah yang menopangnya, maka bahasa teologi itu disebut, inilah yang disebut dengan providensia Allah. Atau pernyataan yang lebih gampang kita terima itu, inilah yang disebut dengan pemeliharaan Allah. Yaitu keyakinan bahwa Allah itu menopang ciptaannya dan bahkan dia mengarahkan semua yang terjadi di dunia ini menuju kepada tujuannya. Bahwa dia mengendalikan segalanya meskipun sepertinya tampak kacau balau. Kalau saudara ingat ya, peristiwa ini Allah mengokohkan seluruh dunia dengan tiang-tiang yang kokoh itu tampak sekali di dalam kisah penciptaan. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 1, itu dituliskan demikian pada ayat 1 ayat 2 itu, bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu wabohu dalam bahasa Ibrani yang berarti bumi dalam keadaan kosong dan sangat kacau balau, kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan secara literal. Gelap gulita menutupi samudra semesta. Makanya itu yang disebut dengan chaos, kacau sebelum ada penciptaan itu. Nah saudara, kekacauan itulah juga yang kemudian dikatakan ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, jadilah itu, semua jadi sampai kemudian pada akhirnya dia menciptakan manusia dan dia menopang seluruh ciptaannya dengan tangannya, dengan kuasanya, dengan kendali yang ada pada dirinya. Spirit itu, pernyataan bahwa Allah menopang dengan tiang-tiangnya itu merujuk pada pemikiran ini. Bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan, dia tidak pernah meninggalkan apa yang dia ciptakan itu. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan, aku mengokohkan dengan tiang-tiang itu. Supaya tidak menjadi roboh. Nah saudara, pemazmur ini, kalau saudara membaca Mazmur 75, itu gak bisa melewatkan membaca Mazmur 74 sebenarnya. Karena itu satu rangkaian kesatuan, satu pemikiran gitu. Mazmur nomor 74 dan kemudian 75. Karena di Mazmur 74 itulah pemazmur ini menceritakan gitu. Pemazmur ini mengatakan, menuliskan apa yang dia sebut dengan kekacauan itu gitu ya. Kekacauan yang dia sesungguhnya meminta Tuhan untuk mengenalinya dengan baik. Nah jadi kalau saudara membaca Mazmur 74, maka saudara akan menemukan hal-hal seperti ini. Bahwa sesungguhnya pemazmur ini mengatakan bangsanya itu telah sangat lama menjadi reruntuhan menurut si pemazmur ini. Karena semuanya itu ingin dimusnahkan oleh semua musuh-musuh Israel. Artinya mereka terus diserang, mereka ingin dimusnahkan oleh musuh itu.
kekacauan Tuhan gitu. Jadi dia memperhadapkan satu suasana kacau di tengah bangsanya itu. Kemudian dia mengatakan bukan cuma itu, tapi musuh-musuh itu juga telah menajiskan bait Allah katanya. Bukan hanya menajiskan bait Allah, tetapi mereka juga membakarnya sampai rata dengan tanah gitu. Jadi dia mengatakan betapa rumitnya gitu menghadapi kehidupan yang seperti ini. Dan kemudian di dalam keruntuhan bangsanya itu, pemazmur ini mengatakan bahkan Israel itu sebagai umat pilihan Allah ini gak bisa lagi gitu melihat tanda dari Allah. Karena tidak ada nabi yang dibangkitkan gitu. Tidak ada orang yang bersuara mengarahkan mereka lagi. Jadi bisa gak dibayangkan Tuhan betapa kacaunya bangsa ini. Gak ada nabi yang dibangkitkan katanya begitu kan. Dan lebih parah lagi katanya tidak ada seorang pun yang tahu sampai berapa lama keruntuhan Israel itu akan terjadi. Karena mereka terus berseru berapa lama lagi ini akan selesai saking gak tahan. Dan lebih dari itu di dalam Mazmur 74 itu juga diungkapkan bahwa mereka juga gak tahu sampai berapa lama nama Allah itu akan dicelah oleh para musuh dan dinista oleh umatnya sendiri. Sementara penindasan dan kekerasan telah banyak menjatuhkan korban. Nah, saya mengutip beberapa ayat dalam 74 itu, Mazmur 74 itu untuk menjelaskan kepada saudara bahwa kekacauan seperti itulah yang dihadapkan oleh pemazmur di hadapan Tuhan. Dan dia mempertanyakan bagaimana aku bisa mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang adil di tengah situasi yang kacau seperti ini. Nah saudara, jadi di dalam kegelisahan ini kemudian pemazmur terus berseru kan, sampai kapan gitu semua kekacauan ini berlangsung. Nah setelah melalui kegelisahan yang begitu berat ya, kegelisahan yang sangat panjang gitu. Karena pemazmur ini merasa sepertinya kok Tuhan itu diam aja gitu dalam situasi yang semakin buruk dan semakin kacau ini. Lalu dia akhirnya saudara ya, dari kegelisahan yang panjang itu dalam pertanyaan atau dialog batinnya dengan Tuhan yang terus bertanya gimana ini gitu, kapan selesainya. Nah disitulah kemudian dia ingat bagaimana Tuhan Allah pernah mengatakan bahwa akulah yang akan mengokohkan tiang-tiangnya. Nah pernyataan ini menjadi begitu hebat banget gitu. Menjadi titik balik bagi pemazmur itu untuk bisa mengerti apa artinya Allah yang adil itu. Karena kemudian dia bicara tentang bagaimana Allah mengokohkan tiang itu supaya kekacauan itu tidak membuat roboh sepenuhnya bangunan itu. Mengingat tentang hal ini pada akhirnya, makanya di pasal 7 di nomor 75 Mazmur ini dimulai dengan perkataan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Itu kan berarti sudah ada terjadi proses berpikir ya dalam pergulatan iman si pemazmur ini. Setelah dia ngomong semua kekacauan-kekacauan di Mazmur 74 itu, lalu kemudian dia menemukan satu pengertian yang sangat luar biasa hebat tentang keadilan Allah. Dan kemudian disitulah dia bersyukur gitu. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dia ulangi kata-kata itu lagi. Artinya di tengah kekacauan itu ketika dia memahami tentang apa artinya Allah yang adil itu, maka dia sangat bersyukur sekali. Apa sebenarnya ya yang dia temukan gitu. Mengingat ini bahwa ini sangat penting sekali. Dan dia menemukan hal yang sangat penting sekali saudara. Bahwa sesungguhnya pengertian yang dia dapatkan tentang Allah yang adil, bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang memelihara. Dan itu dia temukan ketika dia sadari bahwa Allah itu mengatakan bahwa aku akan mengokohkan tiang-tiangnya. Dan dia tahu pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara. Jadi definisi pertama tentang Allah yang adil itu adalah Allah yang memelihara. Mungkin kita tidak pernah memikirkan hal ini saudara. Sama seperti pemazmur gitu dalam kekacauan dan kesusahan hidup kita. Kita cuma bertanya kenapa begini Tuhan, kenapa? Kita tidak pernah bisa berpikir di tengah kekacauan itu sebuah konsep muncul tentang Allah yang memelihara. Saudara tahu ya, ada seorang ahli perjanjian lama bernama E.A. Leslie. Dia mengatakan begini di dalam tafsirnya ya terhadap teks ini. Dia mengatakan begini, kekacauan yang dihadapi pemazmur itu sama seperti kita, katanya begitu.
orang-orang modern yang hidup hari ini, meskipun cerita kekacauannya beda, tapi masing-masing orang yang hidup di zaman modern ini juga punya kekacauan hidupnya sendiri-sendiri. Entah apa yang dialami, entah di rumah tangga, entah di pekerjaan, entah di pelayanan gitu, kayaknya kacau aja lah gitu. Jadi kekacauan yang dihadapi pemazmur ini, kata Leslie, sama seperti kita. Tidak stabil, terguncang, tidak ada rasa aman gitu kan. Kekacauan sangat besar itu selalu terjadi di muka bumi ini. Dan kekacauan itu selalu membuat seluruh penduduk bumi itu merasa gelisah. Leslie katakan jawaban untuk waktu semacam ini adalah meletakkan kepercayaan kita kepada Allah yang mampu menstabilkan layaknya tiang-tiang besar yang menopang dengan kokoh sehingga bumi ini tidak runtuh. Hebat sekali pernyataan ini. Bagaimana kamu di tengah kekacauan kamu tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah tiang penopang yang tidak akan membuat runtuh kehidupanmu itu. Percaya enggak? Masalahnya itu soal percaya, soal iman sih saudara-saudara ya. Percaya enggak ya bahwa Tuhan itu demikian? Makanya dalam perkataan-perkataan nuansa yang lain, misalnya kalaupun kamu sampai terjatuh, kamu tidak akan sampai tergeletak gitu. Karena Tuhan Allah, karena tangan Tuhan menopang kamu gitu. Bahkan pada peristiwa Nehemia ya, kalau saudara ingat itu peristiwa yang kacau balau betul. Sampai ada orang-orang datang utusan dari Israel itu mengatakan kepada Nehemia, ini Yerusalem sudah runtuh. Temboknya telah runtuh dan dibakar orang gitu. Dan kita betul-betul tidak punya pertahanan. Saudara, pada saat itu ketika Nehemia begitu berkabung, ada satu pernyataan yang dia katakan bahwa tangan Tuhan Allah yang murah itu akan menopang aku, akan menopang kita. Itu satu keyakinan gitu. Nampak runtuh, nampak kacau, tetapi justru peristiwa keadilan Allah yang diberikan kepada kita itu membuat kita merasa bahwa dalam keadilannya Dia akan menopang kita dan tidak akan pernah membiarkan runtuh. Nah, saudara, berjalan di dalam iman seperti inilah yang seharusnya dialami oleh kita sebagai orang percaya. Nah, kalau saudara menderita, saudara sakit, saudara susah, saudara kacau hidupnya, lalu saudara kemudian meresponnya sama seperti orang yang gak punya Tuhan, sampai stres, sampai depresi, sampai pengen bunuh diri. Lah apa bedanya kita gitu? Sebagai umat Tuhan ini dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan di luar sana, yang tidak mengenal Tuhan di luar sana gitu. Berarti di dalam keberimanan kita tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara. Justru Mazmur 75 ini mengajarkan, memahami tentang keadilan Allah itu berarti memahami tentang bahwa Dia memelihara gitu. Nah, itu hal yang penting sekali ketika dimetaforakan dengan kata tiang. Saudara, tiang itu penting. Kita ini meskipun awam ya, gak ngerti arsitektur atau sipil bangunan saudara-saudara. Tapi kita tahu lah gitu secara awam, saya pun juga ngerti gitu. Bahwa orang-orang ini kalau membangun bangunan seperti ini, yang pertama dia letakkan itu dasar bangunannya. Di atas dasar bangunannya itu dia harus bangun dulu tiang-tiangnya. Pilar-pilarnya dulu, tiang-tiangnya itu sebelum mengisi seluruh bangunan ini dengan tembok dan sebagainya begitu. Atap. Gitu kan. Tapi yang dia bangun selain dasar yang kokoh itu adalah tiang di atas dasar yang kokoh itu. Supaya apa? Supaya bangunan ini bahkan diukur kekuatan tiang itu. Diukur untuk kekuatan gempanya misalnya gitu ya. Kalau misalnya terjadi gempa tidak akan roboh ini gitu. Karena dia harus mengukur kekuatan tiang itu. Saudara tahu gak pengertian tiang itu ketika Tuhan mengatakan aku mengokohkannya dengan tiang-tiangku. Itu hebat banget loh saudara. Makanya saya merasa ya secara pribadi, meskipun di dalam pergumulan hidup yang begitu berat gitu. Tapi kalau saya percaya bahwa Tuhan itu adalah tiang, mendirikan tiang yang kokoh untuk membuat hidup saya itu gak runtuh gitu. Gak kacau banget gitu, gak akan sampai tergeletak banget hidup saya ini. Ternyata emang iya gitu. Bisa bangun lagi, gak panik, gak takut, gak marah, gak kecewa gitu kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesusahan itu. Karena saya tahu Tuhan itu memelihara. Jadi konsep Allah hakim yang adil itu yang perlu ada di dalam pikiran kita. Yang pertama itu adalah Allah memelihara. Karena Allah adalah tiang penopang, maka iman kita akan mengatakan bahwa sekacau apapun hidup yang kita jalani hari ini, tidak akan sampai runtuh, tidak akan sampai hancur, tidak akan sampai berantakan. Jadi sebenarnya ya,
mental health issue atau isu-isu orang sakit mental atau breakdown mentalnya itu ya, pecah mentalnya atau jatuh mentalnya itu harusnya tidak terjadi pada orang percaya mestinya kalau dia tahu tentang konsep ini. Karena sesungguhnya pada waktu dia sesusah apapun sekalipun saudara-saudara, kalau dia tahu bahwa Allah itu ada, kalau dia tahu bahwa dia itu adalah miliknya Tuhan, kalau dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, maka dia tidak akan pernah sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Saudara harus rasakan itu loh. Saudara harus alami itu. Kalau enggak, rugi banget jadi orang Kristen. Ngapain sih jadi orang Kristen gitu? Tapi enggak bisa merasakan pengalaman iman yang seperti ini. Enggak bisa bangkit kalau jatuh. Aneh banget gitu. Nah saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti ya, bahwa apa yang dikatakan ini sangat penting sekali. Kita akan bisa tetap tenang meskipun hidup di tengah badai. Lagu-lagu sih ngomong kayak gitu, tapi persoalannya saudara merasakan tidak gitu di dalam hidup yang saudara jalani ini. Nah ada satu kutipan ya dari Katekismus Heidelberg yang sangat penting sekali bicara tentang pemeliharaan Allah. Itu di dalam pertanyaan nomor 27 ya. Dan kemudian jawabannya adalah demikian, bahwa pemeliharaan Allah adalah kuasa Allah yang maha kuasa. Perhatikan perkataan ini, yang selalu hadir. Yang selalu hadir, di mana dia memelihara dan mengatur langit dan bumi dan segala isinya. Jadi keadilan Allah atau murka Allah bahkan tidak meniadakan atau tidak menghapus kehadiran Allah di tengah kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu hal pertama ya. Jadi pengertian ini tentang Allah dimetaforakan dengan tiang tentang keadilannya itu penting loh saudara. Itu adalah justru yang paling mendasar yang harus kita miliki. Dan itu dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 75 ini. Nah hal kedua yang kita pelajari ya, metaforanya ada 3. Ini metafora yang kedua. Metafora yang kedua ini adalah piala dengan anggur berbuih. Itu bukan cuma piala dengan anggur loh, tapi piala dengan anggur berbuih. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur di ayat 7-9 itu dikatakan demikian. Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya katanya. Sebab semua piala itu ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi, supaya diminum dengan dihirup sampai dengan endapannya. Katanya, ini detail banget nih tentang bicara tentang Allah itu dengan metafora anggur yang berbuih di dalam piala atau cawan. Saudara, di dalam catatan Alkitab ya, setiap kali bicara tentang piala atau cawan, itu selalu dikaitkan dengan murka Allah. Pasti, saudara-saudara. Kalau bicara soal piala, cawan, itu kaitannya pasti dengan murka Allah gitu. Makanya kalau sudah ingat ya, ketika Yesus di Taman Getsemani dan dia akan disalibkan, saat itu Yesus berdoa gitu kepada Bapanya, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Untuk mengatakan lalukanlah murkamu ini daripadaku. Tapi dia pakai kata cawan, saudara-saudara, piala. Ya. Nah itu artinya memang penghakiman itu yang ada di tangan Allah ini ada kaitannya dengan murka Allah. Itu sudah pasti. Mungkin awalnya ya ketika orang melihat piala berisi anggur gitu ya. Biasanya orang pada umumnya nih di Timur Tengah itu, konteks Timur Tengah ya, kalau misalnya mereka mengisi piala dengan anggur, itu lebih diartikan bahwa memang sedang akan ada pesta pora. Kan kalau ada pesta pasti ada anggur gitu. Saudara ingat gak perjamuan di Kana ya? Jadi pada waktu itu, wah mereka kehabisan anggur gitu. Waduh, anggur itu memang simbol martabat dari orang yang mengadakan pesta. Di setiap pesta itu harus ada anggur gitu. Itulah yang dirasakan, yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya, bahwa anggur itu seperti seperti identik dengan pesta pora gitu. Nah jadi melakukan ketidakadilan itu tuh gini ya, gambarnya tuh gini, orang yang tidak mengerti tentang hal ini berpikir bahwa anggur itu hanya untuk sekedar pesta pora, sehingga itu yang dirasakan oleh orang-orang yang bertindak tidak adil dengan sesamanya itu.
Dia pikir keuntungan atas ketidakadilan, misalnya katakanlah itu korupsi, itu seperti pesta pora. Ya pesta pora lah karena uangnya banyak dari hasil korupsi, ya kan? Itu seperti anggur dalam pesta pora, dalam sebuah pesta. Jadi ngerasain anggur dalam pesta itu seperti orang kalau korupsi dapat uang banyak dan dia pesta pora dengan itu. Saudara, kemudian dia katakan dengan uang yang banyak apapun bisa dibeli dengan uang itu. Dia nggak sadar, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya anggur di dalam cawan itu dibikin oleh Allah dengan berbagai bumbunya itu, katanya, kata pemazmur ini ya, itu menjadi anggur yang berbuih, katanya, menjadi anggur yang berbuih, katanya gitu kan. Yang sesungguhnya itulah yang dia pegang di dalam cawan itu. Dia tidak sadar dalam kejahatannya itu Allah telah mengubah anggur itu menjadi anggur yang berbuih, yang berisi dengan murka Allah yang hebat kepada mereka. Jadi pada metafora yang kedua ini, saudara-saudara, kalau tadi metafora yang pertama keadilan Allah mewujud pada pemeliharaannya, tapi yang kedua ini keadilan Allah itu mewujud pada murka Allah yang hebat terhadap mereka yang tidak adil dan menindas sesamanya dan berpesta pora di atas kesengsaraan orang lain. Nah, saudara, sampai kemudian digambarkanlah oleh seorang teolog ya, Perjanjian Lama bernama I.M. Potet. Dia mengatakan begini, Yahweh memegang cawan besar di tangannya dan siap untuk menuangkan anggur penghakiman yang berbusa ke dalam tenggorokan semua orang sombong di dunia ini. Sampai ampas terakhirnya pun harus ditelan, katanya gitu. Itu artinya murka Allah yang luar biasa itu sampai kepada ampasnya. Sama seperti Kristus meminum cawan murka Allah itu sampai ke ampasnya. Itu mengerikan sekali memang. Jadi salah besar kalau kita beranggapan bahwa Allah tidak melakukan apa-apa kepada mereka yang tidak memiliki keadilan di dalam dirinya. Atau mereka yang berbuat tidak adil kepada sesamanya. Jangan berpikir bahwa Allah itu diam. Allah sedang memegang cawan murkanya itu, cawan anggur berbuih itu, yang kata Potet tadi itu dicurahkan ke tenggorokan orang-orang yang jahat yang meminum cawan anggur berbuih itu sampai kepada ampasnya. Jadi tidak ada sesuatu yang dikatakan tidak adil pada diri Allah kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menginginkan kesengsaraan umatnya. Jangan saudara pikir mereka, ya mungkin sekarang mereka sedang pesta pora gitu. Mereka sedang berpikir bahwa anggur ini adalah anggur pesta. Padahal sesungguhnya ketika mereka meminumnya itu adalah anggur murka Allah yang berbuih, bahkan bukan cuma anggur biasa. Berbuih itu untuk menunjukkan betapa murkanya Allah terhadap kejahatan manusia itu. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini menjadi sangat kuat loh untuk kita mengerti bahwa Allah itu nggak tinggal diam loh. Dia tahu apa yang dia lakukan terhadap umat Allah. Mungkin sekarang sepertinya mereka sedang berpesta pora. Ya biar aja, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka telan itu adalah anggur murka Allah. Karena satu saat mereka akan lihat bagaimana murka itu dinyatakan kepada mereka. Karena sikap tidak adil yang mereka lakukan terhadap sesamanya. Katakanlah ya para penguasa yang terus-menerus menginisiasi perang yang gak ada habisnya. Tuhan tidak akan diam terhadap orang-orang seperti ini. Dia tahu persis penderitaan apa yang dialami oleh orang-orang atau rakyat-rakyat akibat perang itu. Saudara, di dalam hal ini kita bisa mengerti yang kedua, bahwa ternyata imagery atau metafora tentang anggur yang berbuih di dalam piala itu adalah gambaran murka Allah terhadap orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan tidak baik. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir nih saudara. Menarik sekali, pada akhirnya pemazmur ini mengumpamakan atau membuat metafora tanduk, ya tanduk saudara-saudara, terhadap keadilan Allah ini. Sehingga kalau saudara membaca di dalam ayat 5, 6 gitu ya, 11 itu muncul tuh kata tanduk tuh berulang kali gitu. Jadi aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Segala tanduk orang fasik akan kupatahkan, tetapi tanduk-tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan. Nah, saudara tahu tidak ya, kalau bicara tentang tanduk, ada pengertian yang sangat mendalam sekali di dalam pemahaman budaya Israel kuno atau Ibrani kuno ya. Karena gini, tanduk ini merupakan tanda
Simbol dari kekuatan, simbol dari otoritas, simbol martabat, itu saya tuliskan di situ ya. Jadi simbol otoritas, simbol kekuatan, simbol martabat gitu. Nah, di dalam konteks Mazmur dan nubuat, di dalam kitab-kitab nabi biasanya, tanduk itu selalu memiliki dua makna, positif dan negatif gitu. Kita lihat negatifnya dulu ya. Pengertian tanduk secara negatif itu begini, itu adalah simbol kekuatan manusia yang digunakan untuk menjajah, menindas, meninggikan diri sendiri gitu. Nah, itu biasanya digambarkan dengan tanduk gitu. Tetapi juga ada pengertian yang positif tentang tanduk, bahwa tanduk itu adalah simbol kekuatan ilahi yang Allah berikan kepada umatnya sebagai bentuk pemulihan dan pembenaran. Makanya sering ada mengangkat tanduk keselamatan Tuhan. Atau pada waktu Saul dikejar, pada waktu dia pegang tanduk keselamatan itu, tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Jadi ada satu hal yang pengertian tentang tanduk ini ya, dan saya jadi berpikir kenapa ya pemazmur ini memakai metafora tanduk dan dikatakan berulang kali ketika dia bicara tentang keadilan Allah. Nah, saudara, melalui metafora tanduk ini ya, pemazmur ini mengatakan gini, bahwa ada dua arah penghakiman Allah ini ya, dua arah penghakiman Allah. Yang pertama adalah tanduk orang fasik itu akan dipatahkan, demikian dikatakan oleh firman Tuhan tadi, oleh pemazmur. Artinya bahwa Allah itu pasti akan menghancurkan sumber kekuatan yang tidak adil. Itu terhadap tanduk orang fasik. Tetapi di dalam Mazmur ini juga bicara soal tanduk orang benar. Dalam arti adalah tanduk orang benar akan ditinggikan, katanya gitu kan. Artinya Allah pasti akan memulihkan martabat atau harkat orang benar yang sering ditindas atau diremehkan. Bahwa Allah akan mengangkat dia gitu. Yang dihina, diremehkan, apalah segala macam ya, direndahkan orang. Nah, tapi dia orang benar dan Allah akan mengangkat tanduknya dia, tanduk keselamatannya, tanduk kebenarannya gitu. Jadi tanduk orang benar akan ditinggikan, tanduk orang fasik akan direndahkan, dijatuhkan, dipatahkan begitu. Jadi di dalam keadilannya kalau saudara belajar ya, Allah itu tahu persis gitu loh. Orang itu memakai tanduk apa pada dirinya? Tanduk yang tidak baik atau tanduk orang benar gitu. Tanduk orang fasik atau tanduk orang benar. Jadi artinya gini, di hadapan Allah yang adalah hakim yang adil itu, tidak ada orang yang bisa berpura-pura, orang jahat berpura-pura baik misalnya begitu. Enggak ada gitu. Mungkin di depan kita orang bisa pura-pura saudara-saudara, tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa berpura-pura. Itulah sebabnya ketika bicara soal tanduk ini beberapa penafsir mengatakan ini adalah pengertian tentang Allah adalah hakim dengan sifat eskatologis. Bahwa pada hari penghakiman terakhir itu Allah lah yang akan menetapkan siapa orang dengan tanduk kebenaran dan siapa orang dengan tanduk kefasikan. Dan dia tahu itu. Jadi beberapa penafsir ini mengatakan inilah bentuk keadilan Allah yang bernilai eskatologis, berhubungan dengan penghakiman pada zaman akhir itu. Jadi benarlah yang dikatakan oleh seorang teolog perjanjian lama lagi ya, ini seorang teolog besar sekali bernama Walter Brueggemann. Dia mengatakan begini, keadilan Tuhan tidak hanya mematahkan kekuasaan orang jahat, tetapi juga membenarkan orang benar. Itulah keadilan Allah. Keadilan itu selalu bermata dua, kata Brueggemann, penghakiman dan pemulihan. Nah, saudara belajar tentang Allah sebagai hakim yang adil yang seperti ini gitu ya. Betapa hebatnya Allah kita itu dalam keadilan yang tidak bisa kita selami. Saya dalam waktu 30 menit menjelaskan tentang hal ini tentu sangat terbatas gitu. Tapi paling tidak dari Mazmur 75 ini kita belajar 3 aspek metafora keadilan Allah sebagai tiang, sebagai anggur yang berbuih di dalam piala dan kemudian sebagai tanduk, dan kita tahu bahwa dia sungguh Allah yang adil luar biasa dalam hidup kita. Kita orang benar tidak akan mungkin dikalahkan oleh kejahatan dunia ini. Dan yang jahat tidak akan mungkin menang karena Allah akan mematahkannya. Itulah nilai keadilan yang diajarkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini saudara, kita paham apa artinya
Allah sebagai hakim yang adil. Dan oleh karena itulah kita menjadi tenang berjalan. Meskipun kita susah, meskipun mungkin saudara sakit, meskipun saudara menderita, meskipun saudara banyak pergumulan. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil, sesungguhnya kita bisa tenang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan mengajarkan kami dengan begitu kuat tentang siapa Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini semakin mengerti dan semakin bersungguh-sungguh dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak salah berjalan dalam iman Kristen yang luar biasa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.